warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang terdapat di menu pack layout. Yang sebelumnya, video sebelumnya sudah dijelaskan menu home dan insert. Menu pack layout terdapat 3 grup, yaitu page to, paragraph, dan arrange. Page to dapat beberapa bagian, yaitu pertama, margins. Menu margins ini digunakan untuk mengatur batas teks halaman dokumen. Dengan menu ini, user dapat mengatur sendiri ukuran batas teks sebelah kanan, kiri, atas, dan bagian bawah halaman. Contohnya seperti kita ubah ke narrow. Nah, habis itu balik ke width, kelihatannya perubahannya. Mesin ini digunakan untuk mengatur batas teks halaman dokumen. Lanjut ke orientation. Orientation digunakan untuk mengatur posisi kertas sesuai dengan keinginan user. Di sini hanya terdapat 2 pilihan, yaitu portrait atau tegak lurus dan landscape samping. Landscape contohnya seperti ini, dan portrait seperti ini. Sekarang masuk ke menu size. Menu size digunakan untuk mengatur ukuran halaman dalam rangka adaptasi dengan kertas yang nanti dijadikan media cetak. Seperti ini, kelihatannya perubahan ukurannya. Yang biasanya digunakan dengan kita semua adalah A4. Sekarang masuk ke menu columns. Menu columns digunakan untuk mengatur jumlah kolom teks pada dokumen yang tengah dikerjakan. Dengan menu ini, user dapat menjadikannya 2 columns, 3 columns, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Nah, 2 columns ini biasanya user dapat temukan dengan melihat di media seperti koran, media majalah, dan lain sebagainya. Dan masuk ke menu breaks. Menu breaks digunakan untuk memisahkan halaman, kolom teks, dan lain-lain. Menu ini sebenarnya sudah punya lokasi di ribbon insert, namun masih ada di tempat ribbon pack layout ini. Namun ribbon pack layout ini icon justru berupa menu pilihan. Di dalamnya terdapat beberapa perintah yang mendukung untuk memisahkan halaman, memisahkan kolom teks, bahkan untuk mengakhiri seksi tulisan. Sekarang masuk ke line number. Menu line number biasanya digunakan untuk mengatur seputar nomor baris halaman dokumen. Nah, habis itu masuk ke hyphenation. Hyphenation ini digunakan untuk memisahkan suku kata secara orientation secara otomatis dengan tanda hubungan saat kata kompleks berada di akhir baris. Sekarang masuk ke grup paragraf. Di grup paragraf terdapat 2, yaitu indents yang biasanya digunakan untuk mengatur batas teks, dan spacing digunakan untuk mengatur jarak antara paragraf. Jadi contohnya seperti indents ini digunakan mengatur batas teks sebelah kanan dan batas teks sebelah kiri. Di sini user disuguhi 2 kotak, kayak ini left and right. User biasa contohnya seperti ini nih. Kita ubah menjadi 2. Tuh. Kirinya jadi
dapat 2 cm. Dan spacing, menu spacing digunakan untuk mengatur jarak antara paragraf baik dengan paragraf sebelumnya maupun paragraf sesudahnya. User dapat mengatur jarak paragraf dengan mengklik panel ke atas dan panel ke bawah di sebelah kanan setelah kotak. Sekarang kita masuk ke menu range, ke grup range. Ke grup range dapat beberapa opsi. Yang pertama, position. Menu position digunakan untuk mengatur posisi objek di dalam suatu halaman. Di sini user disuguhi yang instan, seperti dimana user hanya perlu menyeleksi objek masuk ke menu ini dan pilihan posisi objek yang diinginkan. Dengan ini user dapat langsung menempatkan objek di tengah halaman. Contohnya seperti ini. Dapat di tengah-tengah dia. Nah, seperti ini. Dan seperti pojok kanan atas. Sekarang masuk ke menu Worktext. Worktext digunakan untuk mengatur posisi objek dalam kaitannya dengan paragraf teks. Dengan ini user memungkinkan untuk mengatur posisi teks di depan objek, di belakang objek, di atas atau bawah objek dan lain sebagainya. Seperti bin text. Nah, jadi gambarnya tertiban dengan tulisan, tertiban dengan teks. Atau seperti ini. Seperti ini nih. In front of text. Jadi gambarnya menutupi teks. Masuk ke bring forward. Bring forward ini biasanya digunakan untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya. Contohnya seperti ini nih. Tunggu, kita copy. Ke bring forward. Nah, kalau ini seleksi yang di sini, jadi gambar yang di belakangnya ketutupi oleh gambar yang di depan ini. Jika ingin ingin berada di atas gambarnya masuk ke sini. Nah, jadi ketutupi oleh gambar yang ada di depannya. Sekarang masuk ke menu send backward. Send backward biasanya bekerja secara kontradiktif dengan bring forward. Send backward digunakan untuk mengirim objek tampilan ke belakang objek lainnya. Seperti
Jadi yang ini berada di belakang objek yang sini, yang depan. Masuk ke like. Perintah like ini digunakan untuk mengatur posisi objek lepas perintah. Objek lepas. User dapat mengatur posisi objek terpilih sehingga berada di tengah halaman, di bagian tepi maupun di bagian lain sesuai dengan keinginan. Contohnya seperti nah, jadi berada di atas. Jadi ini nggak tiba dengan objek yang di bawah. Atau dengan mau pindah ke samping kiri. Jadi samping kiri. Dan selanjutnya menu grup. Menu grup ini digunakan untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu grup. Beberapa objek akan dikelola dengan mengatur yang sama, tentu akan lebih efisien bila user memanfaatkan fasilitas ini. Sekarang masuk ke rotation. Menu rotation digunakan untuk memutar dan membalikkan suatu objek yang dipilih. Contohnya seperti ini nih. Kita ingin masuk memutar objek version right 90 derajat 6. Kalau mau balikin ke left 90 derajat atau mau vertikal kebalik ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.